Pakar klaim asuransi menjawab, kenapa masyarakat terkesan sangat berhati-hati sekali dalam membeli polis? Dan apakah ada pedoman dalam membeli polis asuransi supaya aman? Baik, sebelum menjawab saya akan mencoba menganalogikan terlebih dahulu tentang politik. Politik itu adalah persepsi. Bagaimana seorang pemimpin, calon pemimpin mempersepsikan dirinya di mata pemilihnya untuk kemudian dia mendapatkan kepercayaan atau mandat menjadi pemimpin. Itu persepsi. Nah, paling tidak di Indonesia saat ini yang didahulukan adalah seperti itu. Bila saya tidak senang kepada Anda, maka saya tidak mungkin memilih Anda. Bahkan kinerja Anda bagus sekalipun. Secara umum, fenomena yang terjadi. Nah, sesudah itu baru didukung dengan kinerja. Bagaimana setelah menjadi seorang pemimpin, dia membuat karya, hasil nyata yang bisa dirasakan oleh rakyatnya, sehingga kemudian itu menjadi dasar untuk dipilih kembali. Jadi yang pertama adalah persepsi. Dipilih dulu baru bisa bekerja. Setelah itu kinerjanya menunjukkan hasil nyata bagi rakyatnya, bisa dirasakan, baru dipilih lagi. Persepsi dulu baru kinerja. Persepsi dulu baru kinerja. Bagaimana dalam dunia asuransi? Selama ini bukankah sering kita mendapat pertanyaan, kok orang kalau mau beli polis sering tunda-tunda ya? Kok orang kalau mau beli polis sering banyak sekali pertanyaannya dan sangat detail sekali? Ya kita nggak bisa salahkan mereka, jelas. Karena berdasarkan fakta, ada hal-hal tertentu yang dirasakan tidak sesuai dengan komitmen pada saat pembelian polis di masa-masa terdahulu. Dan itulah yang membekas di dalam pikiran. Nah, bagian ini adalah bagian apa? Kinerja. Nah, kinerja yang dirasakan tidak cocok sehingga mempengaruhi pembelian kembali. Kinerja yang dirasa tidak cocok sehingga mempengaruhi pemilihan kembali. Nah, lalu bagaimana pedomannya bagi seorang calon nasabah ketika mau membeli polis? Kita mesti memahami sudut pandangnya dari mana. Kalau kita mau melihat dari sudut pandang persepsi, wah, agen tersebut sangat luar biasa, relasinya banyak, orangnya ganteng, orangnya kaya, pasti bisa dipercaya. Itu persepsi. Oh, dia teman saya, dia best friend saya, dia saudara saya. Dia nggak akan mungkin memberi yang tidak baik kepada saya kalau saya beli polis sama dia. Itu juga persepsi. Ya sama dalam politik, itu persepsi. Bila dinilai dari sudut pandang tersebut, nilainya dari sisi mana? Dari sisi kepentingan perusahaan asuransi dan dari sisi kepentingan si agen, yaitu apa? Omset bagi perusahaan asuransi dan komisi bagi si agennya. Nah, saya katakan bahwa omset bagi perusahaan asuransi dan komisi bagi seorang agen itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Program yang diluncurkan yang baik, kemudian usaha yang mereka lakukan untuk melakukan penjualan, termasuk pelayanannya, dan mereka layak dibayar untuk itu. Dan itu dari sisi perusahaan asuransi dan dari sisi agennya. Kalau dari sisi seorang calon nasabah, bagaimana pedomannya? Saya membeli sendok, tentu saya berpikir di rumah saya tidak ada sendok, saya beli sendok supaya saya bisa makan, gunanya untuk makan, manfaat sekali lagi. Nah, bagi nasabah, calon nasabah tentu harus menilai dari sisi kinerja dulu, bukan persepsi. Nah, kenapa kinerja dulu? Terutama kinerja pelayanan administrasi, kinerja pelayanan klaim. Bagaimanapun pada akhirnya Anda membeli sebuah polis asuransi itu, ujungnya kita berpikir bahwa apa manfaat yang bisa ambil pada saat saya mengalami resiko sakit. Manfaat apa yang bisa saya ambil kalau saya terjadi resiko meninggal dunia dan lain sebagainya. Manfaat sekali lagi. Nah, manfaat ini berkaitan dengan kinerja. Nah, inilah yang menjadi kata kuncinya. Pelayanan
Pelayanan administrasi dan pelayanan klaim harus menjadi dasar utama bagi seorang calon nasabah untuk membeli polis asuransi. Sekali lagi, yang utama adalah kinerja. Setelah itu baru persepsi. Beda ya dengan politik. Politik itu persepsi dulu, dipilih dulu baru bekerja kinerjanya. Kalau dasar bagi seorang calon nasabah untuk membeli polis asuransi itu harus lihat kinerjanya dulu. Nah, jangan lihat persepsinya dulu. Karena kenyataannya kita banyak melihat fakta bahwa persepsinya baik tapi kinerjanya kurang baik. Dan inilah yang mengakibatkan banyak ya, walaupun tidak semuanya, yang mengalami keluhan pelayanan, terutama pelayanan administratif, pelayanan komunikasi, pelayanan klaim. Nah, demikian pemikiran saya. Thank you ya.